Satu korban kebakaran di pabrik kecap Laron, Tuban, tewas. Harga tembakau turun, petani di Tuban rajang sendiri hasil panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Soraya Sarah. Mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Kabar duka datang dari salah satu korban ledakan tangki gas LPG di pabrik kecap Laron, Kabupaten Tuban yang terjadi Senin 16 September 2024 lalu. Setelah 9 hari berjuang dari masa kritis akibat luka bakar serius, korban menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Kusma Tuban, Selasa 24 September 2024. Setelah 9 hari berjuang dari masa kritis akibat luka bakar serius, Muhammad Bahrul Ilmu, korban ledakan tangki gas LPG di pabrik kecap Laron, Kabupaten Tuban yang terjadi Senin 16 September 2024 lalu, menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Dr. Kusma Tuban, Selasa 24 September 2024. Korban meninggal merupakan pemilik perusahaan Bahrul Prada Tech yang bekerja sama dengan pabrik kecap Laron Tuban untuk membersihkan tangki gas LPG. Muhammad Bahrul Ilmu menjadi korban bersama 3 rekannya, yakni Kusbra, Nurroikan, dan Andre. Selain keempat korban, juga ada satu korban lain bernama Kanipah, pekerja dari pabrik kecap Laron yang saat itu sedang menjemur kedelai untuk bahan kecap di dekat lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander mengatakan, kejadian bermula saat keempat pekerja maintenance sedang melakukan pembersihan tangki menggunakan kompresor. Lalu keempat pekerja itu dikejutkan dengan adanya percikan api yang seketika melalap keempat pekerja tersebut. Sementara itu, Kanipah yang pada saat itu sedang menjemur kedelai di dekat tangki berukuran raksasa itu turut tersambar api dari ledakan tangki. AKP Dimas Robin Alexander menambahkan, pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus kebakaran tersebut lantaran seluruh korban masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan serta pendalaman lebih lanjut sembari menunggu kondisi korban yang masih menjalani perawatan sembuh. Dalami dari PT Laron terkait dengan kerjasama dengan Bahrul Prada Tech. Untuk jumlah korban berapa? Untuk jumlah korban ada 5. Ada 5, satu sudah meninggal dunia atas nama Pak Bahrul sendiri. Nanti di ini ya, Pak Bahrul. Kemudian yang 4 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Dan untuk kronologinya seperti apa sih nanti? Kronologi sementara berdasarkan keterangan dari PT Laron sebetulnya sudah pernah kegiatan serupa dilakukan di PT, yaitu melaksanakan maintenance terkait dengan tabung LPG tersebut. Namun memang pada saat kejadian kemarin terjadi ledakan sehingga mengakibatkan korban. Korban saat itu di dalam ini dan ya? Korban di luar tabung, sedang melakukan maintenance di luar tabung, namun mungkin ada kesalahan atau bagaimana, kami belum bisa ambil keterangan dari korban, masih dalam rumah sakit, jadi secepatnya kami berikan info keterangan lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, kebakaran dan ledakan terjadi di pabrik kecap Laron yang ada di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Senin 16 September 2024. Kejadian tersebut menyebabkan 5 orang mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, turunnya harga daun tembakau di pasaran membuat para petani di Kabupaten Tuban melakukan rajang sendiri hasil panennya. Siasat ini dilakukan lantaran hasil penjualan daun tembakau kering terbilang lebih menguntungkan dibanding tembakau basah. Bahkan 1 kg tembakau kering mampu terjual Rp45.000 per kilogramnya.
Musim panen raya tembakau mestinya disambut dengan rasa gembira oleh para petani. Namun hal tersebut tidak berlaku lagi bagi petani tembakau di Tuban. Pasalnya masa panen kali ini harga daun tembakau basah justru turun menjadi Rp4.000 per kilogramnya. Padahal tahun sebelumnya harga daun tembakau basah mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Untuk mensiasati turunnya harga jual tembakau, para petani tembakau di Kabupaten Tuban harus memutar otak untuk meraup keuntungan dan mengembalikan modal tanam. Salah satunya seperti yang dilakukan Tawi Aji, petani tembakau di Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Tuban, Rabu pagi. Sejak panen, Tawi Aji merajang secara mandiri daun tembakau yang dipanennya. Daun tembakau ini diolah secara tradisional dengan cara dipotong-potong kecil kemudian dijemur di bawah terik matahari. Menurut Tawi Aji, hasil penjualan tembakau kering terbilang lebih menguntungkan dibandingkan tembakau basah. Bahkan harga tembakau kering kini mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Tembakau kering ini biasanya dijual ke pengepul, kemudian nantinya akan disetor ke sejumlah pabrik rokok. Yang ngalamin penurunan mas, kemarin kan nyampe 5.000 petani, sekarang 4.000. Itu daun basah ya Pak ya? Basah. Terus akhirnya ini coba ini ya, yang jual kering gitu Pak ya? Iya, jual kering sekarang. Berapa Pak kalau kering? Keringnya ini kalau 1 kilo 45.000. Tapi kalau daun basah dijadikan kering berapa Pak menyusutnya? Kalau itu saya coba sendiri, tembakau saya itu 6 kintal, keringnya jadi 1 kintal mas. Ini cara pengeringannya tradisional ya Pak? Ya tradisional, ini baru. Pak, kalau untuk apa secara global Pak, ini hasil panen di sini ini banyak Pak petani mayoritas yang menggunakan cara pengeringan ini? Belum mas. Belum, baru pertama ini ya? Iya, uji coba sekarang. Untuk kendalanya apa Pak? Kendalanya yang di petani saya belum ada mesin dari pemerintah belum. Sementara itu hasil panen tembakau tahun ini terbilang cukup bagus. Lahan tembakau seluas 1 hektar ini mampu menghasilkan hingga 9 ton daun tembakau basah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bojonegoro beberapa hari lalu mengakibatkan belasan hektar tanaman tembakau mati mendadak. Para petani rugi jutaan rupiah sebab tembakau yang baru berumur rata-rata 1 bulan kini langsung layu dan terancam mati. Belasan hektar tanaman tembakau yang terendam ini berada di wilayah Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Hujan deras yang mengguyur wilayah setempat selama 2 hari terakhir membuat lebih dari 9.000 tanaman tembakau yang baru berumur rata-rata 1 bulan langsung rusak terendam air. Bahkan sebagian besar tanaman yang awalnya tumbuh normal mendadak layu hingga terancam mati. Kondisi ini membuat petani setempat meradang. Tembakau yang dibudidayakan dengan kerja keras sejak sebulan lalu tiba-tiba rusak dan sulit untuk diselamatkan. Salah satu petani Mukiman menuturkan hujan deras membuat banyak tanaman tembakau langsung layu akibat terendam air. Ia pun mengaku harus menderita kerugian yang sangat besar lantaran terlanjur mengeluarkan banyak modal dan biaya, terutama pada saat proses perawatan, mulai dari masa pembibitan, penanaman hingga pemupukan. Sementara untuk mengurangi resiko kerugian yang lebih besar, sejumlah petani berusaha menguras genangan air di sawah dan membuat saluran air agar tidak terjadi genangan saat turun hujan. Upaya ini diharapkan masih dapat menyelamatkan tanaman yang tersisa, sehingga tak sampai membuat petani benar-benar gagal panen. Tembakau ini kenapa tinggi Pak? Tembakau ini hujan nih Pak. Kena hujan ya? Iya. Berapa kali kena hujan Pak? 2 kali, hujan 2 kali ini. 2 kali ya? Iya. Langsung mati ini? Langsung pecah nih. Berapa ribu batang Pak ini Pak? 9.000. 9.000. Ini iya. Hampir mati semua atau sebagian? Sebagian pun pecah kok, hampir semua nih kantun sekedik kok. Oh gitu. Rugi nggak Pak ini Pak? Rugi 10 juta nih. 10 juta ya? Iya. Tapi laku nggak dijual lagi? Kalau yang mati-mati ini? Ya laku tapi ya hanya krosok itu lakunya itu. Oh murah berarti ya? Inggih murah. Sampai berapa Pak kalau krosok itu? Krosok itu biasanya 15.000 yang baik itu, kalau yang jelek 10.000. Tetap rugi Pak ya? Iya rugi. Petani tembakau berharap cuaca di wilayah Bojonegoro ini kembali normal. Hal ini mengingat tembakau adalah tanaman kering yang tak banyak membutuhkan air.
Sehingga jika cuaca buruk ini terus berlanjut, maka hampir dipastikan petani tembakau akan mengalami gagal panen. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. KPU Bojonegoro gelar deklarasi kampanye damai. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Pengawan. PT PLN Nusantara Power UP PLTU Tanjung Awar-Awar telah meresmikan program Satria Padu yang diselenggarakan di kawasan perusahaan setempat pada Minggu 22 September 2024. Program Satria Padu sendiri dikenalkan karena sebagai edukasi masyarakat untuk mengelola pertanian dan peternakan secara terpadu. Melalui dana CSR, PLN Nusantara Power UP PLTU Tanjung Awar-Awar juga telah membuat kandang komunal yang diwujudkan dalam program Sipandu Desi. Sipandu Desi ini merupakan program kolaborasi dari 3 hal, masing-masing petani, peternak, dan PLTU Tanjung Awar-Awar. Program ini terwujud karena ada social mapping terkait petani dan peternakan serta limbahnya. Pengelola program ini tak hanya perwakilan perusahaan, tapi juga ada kelompok masyarakat yang berasal dari peternak maupun petani. Tak hanya berdampak pada lingkungan, program Sipandu Desi diharapkan juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya program ini, petani dan peternak dapat mengakses teknologi dan pengetahuan baru yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Selain itu, transformasi limbah menjadi produk bernilai tinggi seperti biomasa dan pupuk organik juga membuka peluang ekonomi baru yang lebih luas. Tiba saatnya berikan suara hak pilih kita. Jangan kita lewatkan pilkada serentak Indonesia. Ayo kita datang ke TPS, pilih pemimpin Tuban tercinta. 27 November, ayo berikan hak pilih kita. Jangan sampai kita melewatkannya. Coblos sesuai pilihan, suara kita yang menentukan masa depan Tuban kita tercinta. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Pengawan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kegiatan yang dikemas dengan sholawat ini turut serta dihadiri oleh kedua paslon yang kemudian mendatangi dan membacakan deklarasi kampanye damai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di lapangan Desa Tulung, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Selasa malam. Kegiatan yang dikemas dengan KPU bersolawat ini berjalan lancar dan aman, serta dihadiri oleh jajaran komisioner KPU Bojonegoro, Bawaslu, jajaran Forkopimda, dan 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro. Dalam kegiatan ini, kedua pasangan calon yakni Setio Wahono dan Nurul Azizah, serta Teguh Haryono dan Farida Hidayati membacakan deklarasi kampanye damai bersamaan, beserta didampingi KPU, Bawaslu, partai politik, dan jajaran Forkopimda.
Kemudian secara simbolis masing-masing pasangan calon, KPU dan Bawaslu serta partai pengusung bersama-sama membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen bersama deklarasi kampanye damai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robi Adi Perwira menyampaikan, jika tahapan kampanye mulai berlangsung pada tanggal 25 September 2024. Dalam tahapan tersebut, masyarakat bisa memperhatikan calon bupati dan wakil bupati dan mengingatkan tidak saling mencaci maki maupun saling mencela, melainkan saling menghormati. Selain itu, Robi juga mengajak kepada masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pilkada agar berjalan lancar dan damai. Tak hanya itu, dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk nantinya pada tanggal 27 November 2024 bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi mari kita kawal pilkada ini dengan damai, dengan lancar, dan nanti pada tanggal 27 November mari kita ajak semua anak, suami, istri, tetangga untuk berbondong-bondong ke TPS memilih pemimpin bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Kita niatkan ibadah di bilik suara nanti. Wawancara Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Teguh Haryono dan Farida Hidayati menghadiri deklarasi kampanye damai Pilkada serentak yang digelar KPU setempat. Dalam kesempatan tersebut, Teguh Farida mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan Bojonegoro tetap menjadi satu, jangan sampai terpecah belah. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 1 Teguh Haryono dan Farida Hidayati menghadiri deklarasi kampanye damai Pilkada serentak 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setempat di Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Selasa malam. Menggunakan pakaian serasi berwarna putih, pasangan Teguh Haryono dan Farida Hidayati yang tiba langsung menyapa sejumlah masyarakat yang hadir meramaikan deklarasi kampanye damai Pilkada serentak. Deklarasi kampanye damai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebagai salah satu upaya KPU Bojonegoro untuk nantinya bisa menciptakan suasana kondusif, damai, serta aman saat pelaksanaan tahapan kampanye berlangsung. Pada kesempatan ini, pasangan Teguh Haryono dan Farida Hidayati menyampaikan, pilkada adalah agenda rutin yang digelar 5 tahun sekali, sehingga diharapkan warga tetap menjaga persatuan. Selain itu, ia juga berpesan agar Bojonegoro harus tetap menjadi satu, jangan sampai dipecah belah. Teguh Haryono, Farida Hidayati juga menyampaikan terima kasih kepada KPU yang telah memberikan kesempatan mengikuti kampanye damai dan berharap Pilkada serentak 2024 bisa berjalan lancar dan damai. Untuk itu mohon kiranya tetap kita lakukan apa yang baik terhadap anak, terhadap suami, istri, terhadap tetangga dekat, tetangga jauh. Pokoknya kita yang paling penting itu harus kita jaga persatuan. Bojonegoro harus tetap jadi satu. Jangan sampai kita dipecah belah, karena hari ini kondisi Indonesia tidak baik-baik saja, dunia juga tidak baik-baik saja, tapi kita harus pastikan bahwa Bojonegoro tetap satu. Pada Pilkada Bojonegoro tahun 2024 ini, pasangan Teguh Haryono dan Farida diusung oleh 2 partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Perindo. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Setio Wahono dan Nurul Azizah, menghadiri deklarasi kampanye damai Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar KPU setempat. Dalam kesempatan ini, Wahono Nurul menyampaikan akan menjadikan Bojonegoro lebih makmur dan membanggakan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 2, Setio Wahono dan Nurul Azizah, menghadiri deklarasi kampanye damai Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar KPU setempat di Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Selasa malam.
Dalam sambutannya, pasangan Setia Wahono dan Nurul Aziza menyampaikan, memasuki tahapan kampanye pilkada, sudah sewajarnya pasangan calon yang maju untuk saling menjaga persaudaraan dan persahabatan. Suasana yang sejuk antara kedua pasangan calon yang bertanding diharapkan bisa menjadikan Bojonegoro lebih makmur dan membanggakan. Kami dua pasang ini adalah saudara dan teman, sehingga sudah wajarnya kami dan seluruh tim menjaga persaudaraan, persahabatan ini untuk menjadikan Bojonegoro lebih makmur dan membanggakan. Amin, amin, amin. Seluruh warga Tulung dan masyarakat Bojonegoro, mudah-mudahan kami ditakdirkan dan diridhoi oleh Allah untuk memimpin Bojonegoro 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini, Setia Wahono dan Nurul Aziza diusung gabungan 14 partai, terdiri dari Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PKB, P3, PKB, PAN, Nasdem, PKS, Partai Hanura, Partai Buruh, Gelora, Partai Umat, dan PSI. Edo Jodi Aldiat, CTV, Bojonegoro. Baliho Bupati Tuban petahana masih terpasang di kantor hingga sekolah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? PT PLN Nusantara Power UP PLTU Tanjung Awar-Awar telah meresmikan program Satria Padu yang diselenggarakan di kawasan perusahaan setempat pada Minggu 22 September 2024. Program Satria Padu sendiri dikenalkan karena sebagai edukasi masyarakat untuk mengelola pertanian dan peternakan secara terpadu. Melalui dana CSR, PLN Nusantara Power UP PLTU Tanjung Awar-Awar juga telah membuat kandang komunal yang diwujudkan dalam program Sipandu Desi. Sipandu Desi ini merupakan program kolaborasi dari 3 hal, masing-masing petani, peternak, dan PLTU Tanjung Awar-Awar. Program ini terwujud karena ada social mapping terkait petani dan peternakan serta limbahnya. Pengelola program ini tak hanya perwakilan perusahaan, tapi juga ada kelompok masyarakat yang berasal dari peternak maupun petani. Tak hanya berdampak pada lingkungan, program Sipandu Desi diharapkan juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya program ini, petani dan peternak dapat mengakses teknologi dan pengetahuan baru yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Selain itu, transformasi limbah menjadi produk bernilai tinggi seperti biomasa dan pupuk organik juga membuka peluang ekonomi baru yang lebih luas. Tiba saatnya berikan suara hak pilih kita. Jangan kita lewatkan pilkada serentak Indonesia. Ayo kita datang ke TPS, pilih pemimpin Tuban tercinta. 27 November, ayo berikan hak pilih kita. Jangan sampai kita melewatkannya. Coblos sesuai pilihan, suara kita yang menentukan masa depan Tuban kita tercinta. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Memasuki masa kampanye,
Baliho dan banner Bupati Tuban petahana Aditya Halindra Faridski masih terpasang di sejumlah kantor pemerintahan hingga sekolah. Terkait hal ini, Bawaslu Tuban yakin dengan komitmen seluruh instansi dan stakeholder untuk menurunkan seluruh baliho dan banner tersebut. Memasuki masa kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban, baliho dan banner Bupati Tuban petahana Aditya Halindra Faridski masih terpasang di sejumlah kantor pemerintahan hingga sekolah pada Rabu pagi. Padahal saat jabatan Bupati Tuban telah digantikan oleh penjabat sementara atau PJS Bupati Tuban Agung Subagio. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, serta peraturan Bupati Tuban tahun 2018 tentang pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. Pemasangan banner dan baliho tersebut jelas melanggar aturan. Terkait hal tersebut, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban Sutrisno Puji Utomo berharap itikat baik dari seluruh instansi dan stakeholder di Pemkab Tuban. Pasalnya, sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang digelar Bawaslu bersama seluruh perwakilan instansi dan stakeholder terkait, telah disepakati untuk menurunkan banner dan baliho tersebut saat masuk masa kampanye. Sutrisno menambahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban pada Pilkada 2024 ini juga dilarang memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintahan, jalan protokol dan atau jalan bebas hambatan, prasarana dan sarana publik, serta taman dan pepohonan. Jika dalam waktu dekat di lapangan masih ditemukan banner dan baliho paslon melanggar aturan, maka Bawaslu Tuban akan melayangkan surat himbauan tertulis, termasuk menggelar pertemuan dengan PJS Bupati Tuban untuk segera menindaklanjutinya. Pemerintah kabupaten tadi yang sudah menyatakan siap untuk menurunkan banner-banner tersebut yang ada di instansi. Tinggal nanti prosesnya untuk menyampaikan kepada dinas-dinas terkait itu secara teknisnya bagaimana cara penurunannya, itu saja. Mereka sudah berkomitmen untuk menurunkan secara mandiri. Jika nanti di lapangan belum diturunkan seperti apa, Pak? Kalau nanti di lapangan masih belum ditemukan, kita nanti akan melakukan imbauan secara tertulis kepada mereka dan seperti tertulis kita sampaikan kepada PJS. Dalam waktu dekat kita akan ketemu Pak PJ untuk berkoordinasi terkait hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperbolehkan dalam Pilkada tahun 2024. Bawaslu Tuban berharap ASN bisa menjaga kondusivitas, netralitas, dan tidak ada unsur keberpihakan, sehingga pemilihan serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, KPU Ngawi menggelar deklarasi kampanye damai di lapangan Benteng Van den Bosch pada Selasa petang. Namun dalam pelaksanaannya tidak bisa optimal dan harus dipindah ke ruangan sempit akibat diguyur hujan deras. KPU Ngawi menggelar deklarasi kampanye damai di lapangan Benteng Van den Bosch yang dihadiri oleh jajaran komisioner KPU, calon wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, pengurus partai pengusung, Bawaslu, serta unsur Forkopimda setempat pada Selasa petang. Namun saat Ketua KPU Ngawi Samsul Mustaqim memberikan sambutan singkat, tiba-tiba acara menjadi ambyar akibat diguyur hujan deras sehingga deklarasi kampanye damai dipindahkan ke ruangan sempit di dalam benteng tersebut. Deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati tunggal yang diusung 12 partai politik ini berjalan lancar dan diakhiri dengan pelepasan burung ke alam bebas walau masih terjadi hujan gerimis. Menurut Ketua KPU Ngawi Samsul Mustaqim, meski sempat diguyur hujan, deklarasi kampanye damai tetap berjalan lancar sesuai rencana. Sementara itu, kampanye Pilkada 2024 mendatang akan digelar mulai 25 September hingga 23 November mendatang. Agenda pada sore hari ini meskipun sempat terganggu dengan hujan, tapi berjalan lancar sampai selesai untuk kegiatan deklarasi kampanye damai
milik Garda serentak di Kabupaten Ngawi. Sesuai jadwal, kampanye sendiri dilaksanakan mulai tanggal 25 besok, Mas ya? Iya, sesuai jadwal untuk kampanyenya dimulai tanggal 25 dan pada hari ini tanggal 24 yaitu deklarasi kampanye damai serentak itu agar pelaksanaan kampanye di seluruh wilayah Indonesia dalam pilkada serentak itu berjalan damai, berjalan sesuai dengan aturan dan berjalan penuh dengan hikmat dan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam kampanye. Ini sebagai bentuk komitmen bagi pasangan calon dan juga partai pengusung, Mas ya? Iya, sebagai komitmen dari paslon dan juga partai pengusung untuk melaksanakan kampanye yang secara langsung dan juga umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seperti diketahui, pasangan calon Bupati Ngawi dan calon Wakil Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono dan Wirianto Jatmiko akan melawan kotak kosong dalam pilkada dan mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan kotak kosong pada posisi nomor urut 2. Pasangan petahana tersebut kedua kalinya melawan kotak kosong. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Dan kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.